Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perluasan konsep kekontinuan pada sebab kekontinuan inverse. Kita dapat mengekspresikan hubungan antara fungsi f dan inversenya sebagai berikut. Domain f sama dengan range f inverse dan range f sama dengan domain f inverse. Di sini D untuk domain dan R untuk range. Bila mana B sama dengan FA jika dan hanya jika A sama dengan F inverse dari fungsi dari B gitu. Nah, di sini ada dua contoh yaitu F, Z, dan Fx. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fz. Di sini diketahui Fz adalah x kuadrat di mana x-nya lebih besar daripada sama dengan 0 dan inverse dari fungsi x-nya itu adalah akar x di mana x lebih besar daripada sama dengan 0 dan jelaskan bahwa domain f yaitu batasnya dari 0 hingga tak terhingga sama dengan range-nya yaitu range f inverse dan range f-nya itu sama 0 dibatasi 0 hingga tak terhingga sama dengan domain f inverse. Selanjutnya kita dapat dipahami berimplikasi berikut yaitu B sama dengan FA sama dengan B sama dengan A kuadrat. Di sini karena diketahui FZ-nya adalah X kuadrat, sini B sama dengan FA, Z-nya X-nya kita ganti dengan A, maka B sama dengan A kuadrat, maka A sama dengan akar B. Berarti F inverse dari B, seperti itu. Selanjutnya, nah kita dapat lihat grafik gambar 11.6 tentang grafik fungsi dan inversenya. Nah, pada grafik tersebut diberikan mereka itu saling inverse kurvanya simetris terhadap sumbu Y sama dengan X. Jadi kita tahu bahwa sebuah fungsi f I maka bilangan real memiliki inverse jika dan hanya jika f injektif yaitu fx sama dengan fy mengakibatkan x sama dengan y. Dalam hal ini domain f inverse adalah range dari f. Sebuah fungsi monoton tegas selalu injektif, jadi mempunyai inverse. Saja di sini ada teorema 11.6. Misalkan I sebuah interval dan fungsi f memetakan I, maka bilangan real monoton, tegas, dan kontinu pada I, maka fungsi inverse G sama dengan F inverse juga monoton, tegas, dan kontinu pada J sama dengan Fi. Sini ada pembuktiannya. Asumsikan F naik tegas. Karena I sebuah interval dan F kontinu, maka J sama dengan Fi juga sebuah interval. Selanjutnya, karena F naik tegas, maka Y injektif, sehingga inverse G sama dengan F inverse pada J. Pertama akan ditunjukkan G juga naik tegas. Misalkan Y1, Y2 anggota J dengan Y1 lebih besar dari Y2, maka X1 X2 anggota I, sehingga Fx1 sama dengan Y1 dan Fx2 sama dengan Y2. Karena Fx1 kurang dari Fx2 dan F naik tegas, maka haruslah X1 kurang dari X2. Yakni GY1 kurang dari GY2. Terbukti G sama dengan F inverse naik juga, yaitu naik tegas. Untuk membuktikan G kontinu pada J, andaikan ada C anggota J di mana G tidak kontinu di C. Ini berarti ada loncatan nilai fungsi di C, yaitu A sama dengan limit Gx dari X menuju C negatif kurang dari limit Gx dengan X menuju C positif sama dengan B.
Ilustrasikan keadaan ini berikan pada gambar 11.7. Jelas kita dapat mengambil sebuah X dengan X tidak sama dengan GC dan X lebih dari A kurang dari B, maka X ini mempunyai sifat X tidak sama dengan GY untuk setiap Y anggota J. Ini berarti X bukan anggota I, padahal I sebuah interval. Keadaan ini melahirkan kontradiksi, jadi haruslah G kontinu di setiap Y anggota J. Selanjutnya, sebab tentang kekontinuan dalam ruang topologi. Di sini ada definisi 11.3, kontinu dalam ruang metrik, misalkan X dx dan Y dy adalah dua ruang metrik dan C anggota X, fungsi f memetakan X menuju Y dikatakan kontinu di C jika dan hanya jika epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0, sehingga setiap X anggota X besar dan dx dengan interval X, C kurang dari delta, maka dy fx, fc itu kurang dari epsilon. Di sini ada teorema, misalkan X dx dan Y dy adalah dua ruang matriks C anggota X, fungsi f memetakan X menuju Y kontinu di C jika dan hanya jika setiap barisan fxn konvergen ke fc. Sini ada buktinya, ada dari sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya, sini ada catatan bahwa sebelum kita membahas teorema penguatan interval di mana fungsi kontinu selalu memetakan interval tertutup menjadi interval tertutup lagi. Teorema ini hanya berlaku ketika topologi yang didefinisikan pada domain dan kodomain adalah sama. Nah, perhatikan gambar 11.8 ini. Ilustrasi kontinu pada ruang topologi. Selanjutnya ada teorema 11.8. Misalkan X, D sebuah ruang matriks, maka K subset bagian dari X kompak jika dan hanya jika setiap barisan di dalam K selalu memuat barisan bagian yang konvergen ke sebuah titik di dalam K. Selanjutnya ada teorema 11.9. Misalkan X dx dan Y dy ruang matriks dan F memetakan X menuju Y kontinu jika K kompak di dalam X, maka FK kompak di dalam Y. Selanjutnya ada definisi 11.4 kontinu dalam ruang topologi. Misalkan X tau, maka Y tau 1 dikatakan kontinu di titik A anggota X jika dan hanya jika setiap persekitaran V dari FA terdapat persekitaran W dari A sehingga Fx anggota V untuk setiap X anggota W. Ilustrasikan kekontinuan fungsi dalam ruang topologi diberikan pada gambar 11.8. Pada gambar ini datanya persekitaran W untuk titik A diakibatkan oleh persekitaran V yang diberikan untuk FA. Berikut ini adalah karakteristik fungsi kontinu yang didefinisikan pada ruang topologi. Ini 11.8. Jadi fungsi dari X to menuju X to 1. Selanjutnya teorema 11.10. Misalkan X tau dan X tau 1, Y tau 1 ruang topologi di mana F memetakan X tau menuju Y tau 1, maka pernyataan berikut ini adalah ekuivalen. F kontinu pada X. Nah, yang pertama ya ada F kontinu pada X, yang kedua ada F inverse O terbuka pada X untuk setiap himpunan terbuka O pada Y, F A subset dari
FA untuk setiap subset dari, bagian dari X. F inverse C tertutup pada X untuk setiap himpunan tertutup C pada Y. Lalu ada teorema 11.11. Misalkan X dy dan Y dy ruang matriks dan F memetakan X menuju Y, fungsi F kontinu jika dan hanya jika setiap himpunan terbuka U bagian dari Y, himpunan F inverse U, fungsi inverse dari U juga terbuka pada X. Konsekuensinya, F inverse E tertutup untuk setiap himpunan tertutup di E. Sini ada contoh. Misalkan F sebuah fungsi kontinu di ruang matriks X dy ke ruang matriks Y dy. Kita ambil E-nya itu adalah 0 bagian dari Y. Jelaskan E tertutup. Konsekuensinya himpunan nilai fungsi di mana X anggota X, Fx sama dengan 0, dan F inverse E merupakan himpunan tertutup. Ini gambarnya seperti gambar 11.9. Sekian penjelasan materi tentang perluasan konsep kekontinuan pada bab kekontinuan inverse. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.